Tapi hiburan yang terutama adalah kalau kita dilepaskan dari dosa. Kalau ada hiburan apapun itu, lucu pun itu, mulai dari awal sampai selesai orang ketawa, tapi kalau belum dilepaskan dari dosa, itu bukan terhibur. Nanti pas tidur dia susah lagi, saudaraku. Tapi kalau hati kita dilepaskan dari dosa, pasti selamanya terhibur. Itu sebabnya kadang orang yang menghibur itu dia sudah bikin ketawa orang, tapi kalau dia sudah sendiri di rumahnya kosong dia. Makanya ada artis-artis yang hebat, kosong dirinya, dia cari narkoba, narkotik, bahkan ada yang tidak kuat nembak kepalanya sendiri. Siapa itu? John Lennon. Tembak, nggak kuat dia hidup ini. Tapi kalau Yesus dalam hati kita, bersukacita senantiasa. Ada lagi overdosis, mati. Kurasa Mick Jagger itu overdosis itu kan. Nah, termasuk Elvis Presley. Ini saudaraku, orang-orang hebat dunia membuat hiburan sedunia, tapi kalau belum dilepaskan dari dosa, tidak ada apa-apanya. Dia juga kosong. Itu sebabnya kita harus bisa mengerti, mujizat sebesar apapun, seandainya orang mati pada bangkit, tapi kalau belum mengalami penebusan dari dosa, dibarui dalam yang awal, itu baru yang awal. Itu bukan berkat yang terutama, itu masih tetap berkat yang sementara. Haleluya, saudaraku. Salam di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, mempelai laki-laki surga bagi mempelai wanitanya. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Wahyu 21 ayat yang ke-5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bersama kita akan baca 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara-saudaraku, ia yang duduk di atas tahta itu adalah Yesus Kristus. Dan karena kitab Wahyu ini diberikan kepada Yohanes, murid Yesus, maka Tuhan berkata kepada Yohanes, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan saat ini kita bersama-sama membaca, sudah membaca, dan
Sama seperti Yohanes menulis, begitu juga saya sampaikan kepada kita semua. Amin, saudaraku. Haleluya. Semua mendengar, semua memperhatikan, dan kita harus menyerahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku, ini adalah pekerjaan Yesus yang paling akhir. Ya, pekerjaan Yesus yang paling akhir. Karena sewaktu dia firman menjadi manusia melalui kelahirannya di Betlehem, ya, apa yang dia kerjakan saat itu dan dengan sekarang tahun Masehi sekitar 2000 tahun lebih yang lalu, maka yang dikerjakan adalah menyerahkan dirinya sebagai domba Allah yang dengan rela, dengan sadar, dengan penyerahan, tanpa sedikit kritik, tanpa sedikit komen, dia siap menerima semua apapun tindakan manusia yang mengolok, menghina, mempersekutukan dengan penjahat, dan menjadikan dia sebagai orang jahat. Walaupun dia tidak mengerjakan, dia hanya menunjukkan kasih. Saudara-saudaraku, hal seperti ini paling susah. Seringkali kita dengar kata-kata kemanusiaan, aku berniat baik, aku berniat mau menolong dia, tapi beginilah cara dia, beginilah kelakuannya. Itu sering kita dengar. Tapi Yesus di dalam hal itu, dia mengambil posisi seperti domba yang teluh. Kalau lagi dia diguntingi, dia diam, saudara-saudaraku. Ini menunjuk kebenarannya dikosongkan, ditiadakan. Tapi bagi kita itu hal yang sangat sulit kita lakukan. Tetapi kita ini harus semakin dibangun sampai Tuhan berkata sebagai yang terakhir, lihat, aku jadikan semua baru. Jadi perjamuan kudus ini juga adalah pembaharuan. Itu hidup lama ditiadakan dan ada hidup baru. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya setiap kali kita perjamuan kudus ini selalu dibacakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu, jadi dia memecah-mecahkan roti dengan mengambil cawan, dan itu adalah sebagai perjanjian baru yang terus baru. Sekarang baru, besok lagi baru. Tapi kalau di dalam kemanusiaan ini, sekarang sepatu baru, seminggu lagi bukan sepatu baru lagi. Bahkan satu hari kita
beli baru sekali pakai setengah jam, itu sudah beda namanya, langsung sudah sepatu bekas. Ini walaupun keadaannya masih baru, tapi itu sudah bekas. Tapi kalau pekerjaan Yesus selalu baru tiap hari. Ini saudaraku, ini yang kita lihat nanti di dalam Wahyu 21 itu ada artinya saudaraku, selalu baru. Kita yang harus mengikuti sampai nanti disaksikan oleh Tuhan, lihat aku jadikan semua baru. Nah, ini saudara-saudaraku, itu mulai dikerjakan Yesus, mulai dari kematiannya menebus dosa dunia. Kita sudah sering membaca di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini sangat indah bagi kita saudara-saudaraku. Kita harus lebih mengerti, memilih berkat yang besar. Kita juga kalau ada ya hadiah untuk diberikan, kalau giliran kita memilih, harus pilih yang paling bagus saudaraku. Dan harus mengerti mana yang asli, mana yang aspal, harus tahu saudara-saudaraku. Dan kita pilih yang baik, yang asli. Ini jadi berkat Tuhan itu harus kita bisa mengerti mana yang terutama. Sering sekali banyak orang tidak mengerti kalau hal yang untuk di dunia ini, sehebat apapun, itu tetap namanya yang sementara. Tapi yang untuk surga itu adalah yang kekal. Itu sebabnya sekarang ini orang selalu milih di mana yang menghibur. Tapi hiburan yang terutama adalah kalau kita dilepaskan dari dosa. Kalau ada hiburan apapun itu, lucu pun itu, mulai dari awal sampai selesai orang ketawa, tapi kalau belum dilepaskan dari dosa, itu bukan terhibur. Nanti pas tidur dia susah lagi saudaraku. Tapi kalau hati kita dilepaskan dari dosa, pasti selamanya terhibur. Itu sebabnya kadang orang yang menghibur itu, dia sudah bikin ketawa orang, tapi kalau dia sudah sendiri di rumahnya, kosong dia. Makanya ada artis-artis yang hebat, kosong dirinya, dia cari narkoba, narkotik, bahkan ada yang tidak kuat, nembak kepalanya sendiri. Siapa itu? John Lennon. Tembak, nggak kuat dia hidup ini. Tapi kalau Yesus dalam hati kita, bersukacita senantiasa. Ada lagi overdosis, mati. Kurasa Mick Jagger itu overdosis itu kan. Nah, termasuk Elvis Presley. Ini saudaraku, orang-orang hebat dunia membuat hiburan sedunia, tapi kalau belum dilepaskan dari dosa, tidak ada apa-apanya. Dia juga kosong. Itu sebabnya kita harus bisa mengerti, mujizat sebesar apapun, seandainya orang mati pada bangkit, tapi kalau belum mengalami penebusan dari dosa, dibarui dalam yang awal, itu baru yang awal. Itu bukan berkat yang terutama.
itu masih tetap berkat yang sementara. Haleluya saudaraku. Iya. Saya lihat di YouTube, karena kita sudah mulai bawa firman penginjilan, firman pengajaran, maka ditulis sama dia, kalau gitu milih-milih firman dong. Bukan milih-milih, tapi kita harus tahu letaknya. Mana seperti pelajaran TK, mana pelajaran SMP, mana pelajaran SMA, SMU, mana mahasiswa. Jangan nanti sudah tua masih pelajaran TK. Kenapa? Dia nggak mengerti membedakan. Bukan kita mengecilkan pelajaran TK, tapi itu pada waktunya. Sehingga harus semua tepat pada waktunya, itu yang baik. Semua tepat pada tempatnya, itu yang baik. Nah, itu kata-kata bijak itu. Semua tepat pada waktunya, semua tepat pada tempatnya. Ah, itu. Jangan nanti bikin barang-barang berharga di atas penggorengan. Nanti minyak-minyak itu, biarpun itu asap itu naik itu, nanti lama-lama lengket. Kalau kita begini, tebal itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus bisa menempatkan semuanya. Rohani kita juga harus begitu. Dan inilah yang kita lihat di dalam firman ini. Tadi di dalam Wahyu 22 ayat 5, lihat aku jadikan semua baru. Katakanlah ini, karena firman ini adalah apa tadi? Ya dan apa tadi? Tepat dan benar. Iya, jadi tepat dan benar. Apakah itu? Yang terakhir itu adalah membangun hubungan. Ya, Yesus mempelai surga bagi gerejanya. Yesus raja di atas segala raja kepada dunia ini. Yesus hakim yang adil. Tapi kalau kita nggak usah dihakimi lagi, semua sudah benar. Haleluya. Makanya kita harus benar-benar berpengalaman. Lihat, aku jadikan semua baru. Kalau sudah baru, masa mau dihakimi lagi? Ya enggak lagi dong. Tapi mereka yang belum baru ya dihakimi. Makanya kita semua tuliskanlah. Dan sekarang bukan dituliskan, sampaikan. Kita semua harus mau baru ya. Haleluya. Nah, ini saudara-saudara, Tuhan berkati kita semuanya. Jadi hubungan, dan itu menunjukkan hubungan yang tertinggi di dalam kekudusan, di dalam cinta kasih, dalam kesetiaan, dalam mengutamakan Tuhan dari segalanya. Harus sampai begitu hubungan kita dengan Tuhan. Biar ada ujian cobaan, biar ada sakit, setia terus, sabar terus. Haleluya. Hubungan yang seperti itu kan belum terjadi, tapi pasti yakin itu akan terjadi dalam kita. Sehingga nanti inti terakhir itu yaitu hubungan dalam cinta kasih, dalam kekudusan yang sempurna, ya, dalam sudah berpengalaman menunjukkan keteguhan, kesetiaan, walaupun ada ujian cobaan, walaupun melalui peleburan atau pemurnian dalam sengsara, kita sudah setia kepada Tuhan. Dan kita memiliki hubungan yang seperti itu. Nah, jadi dunia belum semua harus begitu.
Kita juga nggak ada yang mengaku, udah begitu saya juga nggak berani ngaku. Ada yang berani ngaku sudah begitu kepada Tuhan hubungannya? Belum kan? Nah, jadi Tuhan makanya nunggu. Tapi harus sampai nanti terjadi, lihat, aku jadikan semua baru. Dan yang terakhir adalah hubungan yang sangat kudus, hubungan yang sudah menunjukkan cinta kasih, setia walau ujian cobaan, dan setia berani melakukan firman Tuhan. Mungkin kita masih jauh ya, kita melakukan firman itu belum sampai sakit bagi tubuh kita. Yang enak-enak aja belum mau. Contohnya, kamu jangan dekat-dekat jurang, nanti kamu kepleset jatuh. Nah ini kan belum berat. Tapi kalau sudah seperti Abraham, persembahkan anakmu yang satu-satunya, ringan apa berat? Berat. Nah, tapi nanti hubungan kita harus sampai kepada hal yang seperti itu. Haleluya. Tapi sebelum menuju itu, mulai dulu dari awal. Karena tidak ada yang langsung sempurna. Orang kalau lahir aja langsung punya gigi semua, langsung boleh ngomong-ngomong cerita. Aku dalam kandungan makan dari plasenta, dia cerita begitu. Nggak ada yang begitu. Kalau ada bayi ngomong-ngomong, apalagi khotbah dia, orang bisa bingung ya. Ini saudaraku, jadi semua ada waktunya, ada tempatnya. Makanya bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan sebagai yang akhir adalah membangun hubungan, karena penantian yang akhir bagi gereja menanti Yesus mempelai datang. Yang mau baca boleh, Matius 25 ayat 6. Bantu. Matius 25 ayat 5 dan 6. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Iya. Jadi harus sampai Tuhan melihat dan nanti dia berkata, pertemuan yang baik dan hubungan yang baik. Haleluya. Makanya sekarang boro-boro ke Tuhan, yang dekat-dekat aja dulu. Amin. Udah bagus enggak suami istri? Masih berantem, masih ribut, masih apa? Ngomong-ngomong dulu masing-masing. Udah baikkah kita? Haleluya. Ini saudaraku, harus itu baik, nggak boleh tidak. Nggak mungkin kita ke Tuhan di sini aja nggak bisa. Udah baik nggak sesama jemaat? Haleluya, sudah. Mau diperbaiki lah ya. Belum baik, masih kurang, tapi pasti bisa diperbaiki. Haleluya. Amin saudaraku. Orang bersaudara kadang hanya rebutan warisan, rame, masuk di koran, masuk pengadilan, bisa saudaraku. Jadi hubungan yang terakhir, lihat aku jadikan baru. Ini pertemuan itu nanti, itu kesaksian. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya sekarang juga dalam perjamuan kudus, karena itu awalnya hubungan dengan Yesus harus baik saudaraku. Apa hubungan yang baik? Jangan kita mempertahankan kekurangan.
Haleluya. Nah, sehingga semakin kita tahu nanti hari lebih hari dibaharui, hari lebih hari dibaharui. Sama dengan sekolah itu, langsung sarjana yang nggak bisa. Sarjana itu paling sedikit 6, 12, 4, 16, paling sedikit 14 tahun baru bisa sarjana. Haleluya. Betul nggak kira-kira ini? Atau saya salah hitung? Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi kalau mau sarjana mulai dari SD kan 6 tahun, SMP SMA 6 tahun 12, kuliah 4 tahun 14 tahun. Hah? Oh, jadi 12 tahun sama 4 ya 16. Haleluya. Makanya kita harus tolong menolong. Iya, supaya terjadi keindahan dan kebaikan. Harus itu. Jadi hubungan yang baik itu harus. Kalau kita masak nasi di kampung, kalau di sini masak nasi sudah pakai gas. Tapi kalau dulu di kampung pakai soban, kayu. Bisa nggak masak kalau cuma 1 kayu? Nggak bisa. Minimal 3, 5 lebih cepat. Ya kan? Biasalah begitu. Jadi apinya ini, wah cepat. Jadi kita harus ada persekutuan yang baik. Gak mungkin bisa bersekutu Yesus mempelai surga, sedang kita di sini sesama kita nggak bisa bersekutu. Jadi cepat lihat, udah 20 tahun bersama nggak bisa cocok, mau kapan lagi? Udah 30 tahun, saya udah mau 50 tahun. Nanti tahun depan bulan 4 ya, tanggal 29, udah 50 tahun. Harus lebih baik. Kami berusaha lebih baik. Dan tidak boleh satu orang, harus sama-sama. Janjian. Mana bisa cuma satu? Tidak boleh dong. Kalau cuma 1 kaki, berapa lama kok jalan? Marsiteka. Oh, apalagi kayak saya. Aduh. 2 aja udah, baru berapa langkah jauh situ dikit udah sakit begini, udah tak kayak bungkuk lagi. Jadi kita ini saudara-saudaraku harus ada kesehatan. Kalau suami istri berapa orang? Ya 2, nggak boleh 3, nggak boleh 5, nggak boleh 1. Kalau 1 itu duda atau janda. Jadi kalau suami istri itu harus 2, 1 suami, 1 istri, harus menyatu. Nah, jadi kalau orang Batak enak, mengisi cok, berjuru madai tanda 2. Haleluya. Harus begitu. Inang ngisi cok, berjuru madai tanda 2. Lihatlah aku jadikan semua baru. Sudah dibilang tuliskanlah, dan tadi kita sudah dikasih tahu dalam khotbah, lakukanlah. Sudah dimeteraikan lagi dengan kasih Tuhan yang pertama. Itulah dia rela menjadi anak domba bagi kita yang menghapus dosa, supaya tidak ada pemisah. Karena dalam Yesaya 59, pemisah yang paling besar antara manusia dengan Allah adalah dosa. Nah, kita baca itu, boleh. Yesaya 59 ayat 1 dengan 2. Ayo. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, ya, pemisah
Terus, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. iya. Jadi yang terakhir itu nanti hubungan yang paling indah. Tidak ada lagi pemisah. Bahkan sudah di dalam kasih yang sudah disaksikan, ditandain. Setia walaupun sengsara sekalipun. Ini hubungan yang seperti itu. Luar biasa saudaraku kalau itu boleh terjadi bagi kita. Kita sudah bisa mengikut Yesus. Karena Yesus itu seluruh hidupnya itu hanya melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Atau seperti Rasul Paulus. Banyak kalau contoh-contoh. Rasul Paulus, apapun yang lain itu semua aku anggap sampah. Tapi saya lebih merindukan sama dengan kematian Yesus. Haleluya. Ini hubungan yang begitu saudaraku. Coba Filipi 3 ayat 10. Atau mulai biar panjang lebar, mulai dari 6 terus. Filipi 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak berkata. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Inilah hubungan yang paling indah, saudara-saudaraku. Diawali dengan hubungan Dia menebus saya. Karena itu saya mengutamakan Dia. Saya mau memilih Dia daripada semua yang ada di dunia ini. Jadi kita, saudaraku, belajar lebih mengutamakan persekutuan dengan Tuhan, ibadah melebihi apa saja pun. Saya mau belajar persekutuan yang terus baru dengan Tuhan sampai biar sengsara sekalipun. Itulah yang terbaik dengan dalam diri saya. Hubungan yang sudah menyatakan sengsara sekalipun, itu lebih baik. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, untuk kita lebih meningkat di dalam Tuhan. Jadi hubungan kita itu sangat indah. Itu sebabnya bagi banyak orang, waktu Yesus berkata, menurut orang siapakah anak manusia? Siapakah anak manusia itu? Ada orang berkata seorang nabi, ada orang berkata ya memang dia tabib, dia menyembuhkan, ya benar. Tapi menurut kamu siapakah aku? Kata Yesus Kristus. Kenapa Yesus berkata begitu? Supaya orang tahu hubungan dia itu bagaimana dengan dia. Tapi kalau Rasul Paulus, dia sudah tahu bahwa hubungan yang terakhir itu adalah kasih mempelai. Kalau kasih mempelai tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Ya, makanya kalau
menikah, kalau saya yang menikahkan harus mengucapkan janji. Ada yang masih ingat janjinya? Pada hari ini aku menjadikan engkau atau suami, atau aku menerima engkau menjadi suamiku atau menjadi istriku. Tidak ada yang memisahkan saya dengan engkau, susah senang, kaya miskin, kecuali hanya dengan maut atau kematian. Demikianlah janji saya. Kiranya Tuhan tolong saya. Nah, susah senang, kaya miskin. Makanya Rasul Paulus dalam hubungan yang paling baru, menderita sekalipun sama dengan kematian Yesus, itu yang terbaik bagi dia. Baru kalau kita sudah memiliki itu, kapanpun dia datang, kita sudah siap. Bahkan nyanyian kita nanti bisa nyanyian, ada nyanyian Batak itu, senang kalau menyanyikan itu. Nyanyinya itu nyanyian Batak, saya nyanyikan, kalau ada yang tahu bisa. Sayuta gamdo Tuhanku, saya masih holro hakik diharoro di Tuhanku, songona nidok naik sairade ale tondiku, sairade ale tondiku lah agama roro nai so tunggu nangau terlalap, so tunggu nangau terlalap, ding di narodopi, tading di narodopi, tading di narodopi. Aku dulu itu udah lama, tapi masih kuingat. Nggak pernah aku nyanyi-nyanyi, tapi masih di sini ada. Lama itu. Jadi kita ayat 1 sampai langsung ayat 3 loncat. Itu tadi. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita sudah ada hubungan yang baik satu dengan yang lain di sini, makanya sekarang perbaiki hubungan masing-masing. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, perbaiki hubungan. Mana bisa hubungan dengan Tuhan kalau sini aja nggak bisa. Yang gampang aja nggak bisa, apalagi yang susah. Ya, ini saudara-saudaraku. Kalau berbuat dosa, itu bodoh. Kalau itu nggak usah diajari. Apa dia bilang? Yang halal sudah habis, yang haram tinggal ada yang haram, tapi itu pun dikerjakan, melakukan haram-haram itu saudaraku. Tapi bagi kita jangan. Semua yang memutus hubungan dengan Tuhan, mari kita mulai tinggalkan. Inilah pekerjaan kita sekarang ini saudaraku. Kalau kita dapat kerjaan juga di kantor, itu bagus. Tapi apapun itu, dengan itu kita nggak boleh bertahan, nggak bisa. Bukan itu yang bikin kita bertahan. Umur jadi 100 karena kerja di kantor sebagai manajer atau apalagi owner saudaraku. Wah, ya, apapun itu nggak bisa memperpanjang umur kita. Yang bisa memperpanjang umur kita adalah kalau Tuhan mengasihi kita. Ini saudara-saudaraku,
Itu sebabnya hubungan harus baik. Hubungan kita dengan sesama jemaat, saudaraku. Karena apa? Nanti pertama kita bertemu, waktu Yesus itu datang, kita diangkat ke udara. Tapi habis itu harus bersekutu. Karena nanti di situ kita mau baca dulu ini Wahyu pasal 14. Ayo, mulai ayat 1 yuk. Ya, baca aja. Wahyu 14 ayat 1. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nah, ya sudah cukup dulu. Jadi kalau kita bertemu dengan Yesus, habis itu nanti kita harus jadi masuk di dalam persekutuan. Haleluya, saudaraku. Jadi hubungan suami istri, hubungan persekutuan. Dan yang saat ini hubungan persekutuan itu kita sebutkan jemaat. Haleluya. Jadi nanti kalau di surga jemaat yang besar berjemaah, berhimpun secara semua rata. Orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah berjuang menjadi kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, mulai mengalami penyucian darah Yesus, hari demi hari dibaharui, sampai tidak ada lagi yang memisahkan kita. Apakah disebutkan Roma 8 sekarang mulai 37, ayo. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Jadi ada hubungan yang sangat baik. Haleluya. Ini luar biasa, saudaraku. Terus. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Udah habis? Oke. Jadi saudaraku, tidak ada yang memutuskan hubungan kita lagi. Haleluya. Haleluya. Apa yang memutuskan orang? Ya duit, ya jabatan, ya terus apa lagi? Ya makan saksang, makan jagal, itu juga. Tapi saudara-saudaraku, kita harus bisa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, itu kita harus jabatan, duit yang banyak bergebok-gebok enggak memisahkan saya. Makanan yang enak, apa yang paling enak rasa kita, ya sudah. Kalau sop buntut itu, kalau saksang ya itu, pokoknya apa saja. Harus lebih mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini perjuangan, saudara-saudaraku. Karena kalau nggak berjuang, saya pikir enaknya rokok itu nggak ada, tapi orang, wah, racun, saudara-saudaraku, dibegituin. Bisa loh. Nah,
Ya Pak Somai Amang, daripada ini berhenti mending aja aku ke neraka, katanya. Lah sekarang ini terlalu gampang ngomong, kalau sudah di neraka nangis. Ulaknya aja nggak mati-mati, saudara-saudaraku. Margepor-gepor terus di situ. Tahu margepor-gepor? Margelo-gelo di situ. Tersiksa. Karena tidak mati-mati. Hanya untuk siksaan. Saudara-saudaraku, jangan sampai ada yang mendekati saja, apalagi masuk di situ. Kita semua harus bertemu dengan Yesus dalam hubungan yang sangat indah, paling nomor satu. Dan itu terus diperbaiki. Nah itulah hubungan yang sangat indah, itu terus diperbaiki. Mulai dari penyucian darah, lahir baru, hari demi hari dibarui. Haleluya saudaraku. Dan nanti yang terakhir, mengasihi dia, biar sakit, biar sengsara pun Tuhan yang lebih utama. Nah ini, itu pembaruan yang akhir, sampai kita memiliki kasih daripada mempelai itu. Kasih mempelai itu tadi kita sudah dengar, aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi sidang jemaatnya. Tidak ada yang menceraikan kita, walau susah senang, kaya miskin, kecuali maut. Jadi kalau satu pergi ke maut jangan ikut ya. Hanya di situ ada pemisahan. Haleluya. Daripada masuk ke maut, jangan ikut dong. Suamiku udah ke maut, aku juga ikut. Jangan. Istriku pergi ke maut, aku juga mau ikut. Jangan. Ya. Tapi kita harus ketemu Yesus mempelai. Dan tempat kita adalah di Yerusalem baru. Tapi untuk masuk di situ sudah terus dibaharui. Dan yang paling akhir adalah pembaruan persekutuan. Ini saudaraku. Itu sebabnya waktu saya baca ini, Tuhan berikan hikmat. Memang begitu saudara-saudaraku. Baru dia datang nanti. Dan kita sudah baca tadi dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu. Ini saudara-saudaraku, itu bukan sembarang orang itu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi Tuhan berani menuliskan namanya di dahi kita. Haleluya. Ini kalau saya lihat turis-turis ya, namanya di Korea ataupun di Hong Kong atau di Israel, kalau rombongan itu ditulis Indonesia, ini ada yang tulis di kaosnya Indonesia, ada yang hanya di benderanya Indonesia, hanya dinaikkan begini, kumpul semua di situ. Tapi kita bangga dengan Indonesia. Tapi yang terutama nama Bapak kita ada di dahi kita. Itu artinya apa? Semua pemikiran kita, semua hidup kita hanya tertuju kepada Dia. Susah senang, kaya miskin, semua hanya tertuju kepada Tuhan. Ada nama di dahi kita. Kalau belum tertuju, nggak ada nama Tuhan di situ. Yang ada di situ apa? Uang, jagal babi. Itu tertulis di sini. Tapi yang tertulis di dahi kita
harus nama Bapa kita. Itulah yang sudah bagus hubungannya. Kiranya Tuhan tolong kita, dan mulai dari perjamuan kudus ini ada kuasa yang luar biasa. Dan nanti akan kita semakin mengalami sukacita dan jaminan Tuhan. Karena berkat yang kita terima ini berkat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang kita tidak minta, yang kita tidak harapkan. Baca dulu 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Apa yang kita mau kejar di sini adalah mengasihi Tuhan. Amin. Kita harus mengejar mengasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama dulu ngomong ya, 1, 2, 3. Kita harus mengejar untuk mengasihi Tuhan. Maka segala berkat diberikan kepada kita. Yang luar biasa, sampai kita bingung-bingung. Loh, ini enggak saya pernah request COD. Tapi ini enggak pakai COD, enggak dibayar, gratis. Semua Tuhan berikan bagi orang yang amin. Biar kita mengasihi Tuhan. Mari kita menyanyi dan kita berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus.